Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Hamdan Busyairi dari Prodi PAI 5C dengan NIM 0112301060. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru dari Min 1 Purwakarta untuk memenuhi ulangan tengah semester Etika Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal dari STAI mau mewawancarai Ibu tentang keetika guruan. Nah, sebelum saya menanyakan hal tersebut, saya mau menanyakan identitas Ibu tersebut. Oke, perkenalkan, Ya. saya Dina Nisa. Saya merupakan salah satu guru honorer di salah satu sekolah di Pondok Silam, tepatnya di Min 1 Purwakarta. Saya sudah ngajar 3 tahun, sekarang tahun ketiga. Oke. Ibu sebagai guru apa? Saya sebagai wali kelas Kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Iya, Iya. sekali. Langsung aja ya Bu, saya menanyakan hal tentang etika keguruan. Mohon. Bagaimana sih seorang guru memastikan potensi pembelajaran belajar dengan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa? Oke. Kalau dulu saya sebelum masuk ke dalam pembelajaran, di awal pembelajaran saya akan mendiagnosa terlebih dahulu pembelajarannya. Kan kemarin itu ada anjuran untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengidentifikasi melalui asesmennya tuh. Kalau saya kemarin asesmen non diagnostik, biasanya kalau non diagnostik tuh minat, bakat, sama gaya anak buat belajar gini ya. Soalnya kan anaknya beda-beda, ada yang mendengarkan, kemudian ada yang melalui menonton atau melalui dia ngobrol sendiri kayak gitu. Kemudian selain asesmen non diagnostik, ada juga asesmen diagnostiknya, berarti itu mengenai eksak pembelajaran atau pengetahuan awam. Itu sih paling menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ada contohnya enggak yang lebih ke spesifik gitu Bu? Kayak Caranya melalui asesmen. Jadi nanti itu saya mengeprint sebuah lembar asesmen diagnostik. Di sana tadi isinya ada biodata siswa, ada minat, hobi, sampai cita-cita, kemudian ada gaya gaya belajar. Nanti itu dikasih option misal anaknya tuh kamu lebih suka belajar mendengarkan, menonton atau seperti apa. Nah, itu kan bisa menjadi arah kita menuju pembelajaran selanjutnya, ya ayah. Nah, itu untuk asesmen non diagnostik. Terus buat apa asesmen diagnostik? Itu juga butuh karena kita kan perlu mengetahui pengetahuan awal anak ya. Apakah ada anak yang memang semisal startnya tuh ada dari 5 padahal masih ada yang dari 3 gitu. Nah, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui hal itu gitu. Kita harus start dari mana, dari 2 atau dari 5 gitu. Terus kan dari tadi awalnya udah disebutin ya cara bagaimana siswa atau si anak belajar dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, bagaimana sih guru bisa mengelola kelas agar tetap kondusif dan nyaman selama kegiatan belajar langsung? Ada ari anak SD mah ya gimana ya kayak gitu. Gitu. Cuman ya ari guru mah meren ada upayanya. Saya sebagai guru mah mengupayakan dari segi metode pembelajarannya gimana ya, variatif, kemudian menghadirkan hal-hal yang baru yang anak tuh belum pernah ngeliat gitu sebelumnya. Contohnya tuh kayak kan untuk di daerah saya mah di sini sekolahnya kan di pedalaman ya, untuk anak-anak itu masih jarang melihat apa itu PowerPoint, kemudian apa itu Infocus. Nah, saya sering menarik perhatiannya lewat sana gitu supaya si anaknya tuh tidak bosan. Oh, berarti menggunakan metode media visual ya? Iya, media visual. Kan Ibu juga ngejar di anak-anak kelas 4 ya tadi. Kan tau lah ya gimana anak-anak sekarang ya. Nah, Ibu bisa sih mengontrol emosi ketika menghadapi siswa yang sulit diatur. Mengontrol emosi ya. Iya. Untuk mengontrol emosi kayaknya aku harus sepenuhnya sadar gitu ya kalau aku adalah seorang guru. Iya. Dan menyadari bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian lebih tepatnya tuh ya aku menempatkan diri aja konsisten gitu dalam kebaikan ketika dihadapkan dengan mereka, kemudian mengusahakan untuk untuk mencontohkan hal-hal baik lah atau hal-hal kecil yang sebenarnya tuh itu tuh nampak kecil tapi ternyata besar gitu impactnya untuk kedepannya. Kayak contohnya kita selalu mendeklarasikan tentang buang sampah pada tempatnya, tapi kan nggak setiap guru itu mampu untuk yang kayak mencontohkan gitu, ngomong doang, ada contoh jarang gitu. Nah, lebih saya mengusahakan untuk mencontohkan sih gitu dari ke setiap anak tuh supaya si anaknya tuh ya lebih kayak guru orang juga mulung sampah piraku orang enggak gitu. Oke. Sama yang tadi ya, bagaimana sih guru menjaga citra dari sebagai pendidik gitu untuk mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di luar. Di luar ya. Berarti itu mah tentang sikap saya ya di luar sama di sekolah Iya gitu. gitu. Ya, image berarti ya. Image menjaga guru. image.
Kalau saya sih ya tipikal orang yang santai sebenarnya ya. Kalau sama teman-teman mah ya aku sebagai teman mereka gitu. Aku tidak menjadi sebagai guru gitu di saat aku berteman. Ketika aku berteman ya aku menjadi teman mereka. Ketika aku di sekolah ya aku menjadi guru gitu. Jadi lebih ke menempatkan diri aja. Aku tahu tempat gitu. Cara berbahasa, kemudian cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Ya aku menempatkan itu semua gitu. Jadi sebisa mungkin dan kayaknya ya selayaknya pertemanan seperti biasa aja gitu. Aku mengikuti alur mereka, begitupun ketika menjadi guru. Tapi aku mengusahakan ketika berteman dan menjadi guru juga, aku tidak mencoret salah satu profesi aku ketika saat itu gitu. Jadi kayak tidak menjadi aku ketika menjadi teman aku malah jahat gitu. Ketika jadi guru aku malah baik, enggak gitu. Cuman kayak bisa menempatkan diri aja. Berarti kalau gitu ada ini gitu, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya utamanya itu bahasa sih, kalau guru ya bahasa, kemudian kan tingkah laku, kayak semisal kayak yang tadi, kayak buang sampah baru di sekolah sama guru, tapi pencitraan ya aku tuh buang sampah wae gitu, di luar aku malah buang sampah sembarangan gitu. Itu jadi pengingat sih buat aku gitu. Jadi titel guru tuh mau nggak mau harus jadi pengingat aku ketika di luar gitu. Aku berusaha untuk menjaga itu sih. Nah, terus ada gak sih batasan gitu buat rekan kerja, profesi rekan kerja? Rekan kerja, Iya, maksudnya gimana? takutnya ada apa ya, disebutnya kayak masalah dalam hubungan gitu di kantor. Oh di kantor ya. Oh kalau untuk permasalahan internal sekolah ya, Nah, ya iya, betul. itu menjadi dapur sekolah. Jadi kayak mau nggak mau guru, semuanya guru dituntut untuk ngekip masalah itu gitu. Jadi kayak kalau masalah di sekolah ya di sekolah, tidak menjadi masalah di rumah gitu. Ataupun personalan gitu, antar guru dan guru. Ya tetap aja kalaupun memang kita ditugaskan untuk melaksanakan tugas bareng-bareng gitu ya sama pak kepala sekolah, misalnya jadi panitia yang berdua, ya mau nggak mau tetap harus profesional gitu. Iya. Berarti itu gimana sih cara mengatasi ada masalah dengan rekan kerja? Rekan kerja kayaknya batasannya itu lebih ke tugas aja sih. Kalaupun semisal ditugaskan gitu, itu kan udah jadi mandat. Kalau udah jadi mandat dan perintah dari kepala, jadi laksanain bareng-bareng. Kalaupun memang di luar itu ya udah nggak usah komunikasi gitu. Kalaupun memang ada permasalahan dengan rekan kerja, tapi kan jarang ya insya Allah yang kayak gitu mah gitu. Berarti sesuai job desk ya? Iya sesuai job desk, betul. Jadi benar. Ya udah sesuai job desk dan mandat gitu dari kepala sekolah. Gitu. Saya balik lagi ke siswa nih ya Bu. Sejauh mana sih guru bisa menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif serta kolaboratif? Kan tadi udah disebutin ya, kayak contohnya game-game tersebut. Nah, kan ya hal-hal tertentu kayak gitu ya Bu ya, setiap harinya pasti bakal ada beda-beda cara pembelajarannya. Nah, gimana sih biar si siswa itu gampang banget gitu buat menerima pembelajaran gitu? Nah yang saya rasain ya dari 3 tahun sekarang, karena kan tahun pertama itu otomatis saya meraba-raba ya. Terus masih ada perasaan yang kayak anak gak bisa tuh, itu salah saya gitu, kayak ini kenapa anak gak bisa saya salahnya apa bla 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 gitu. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa ya anak berbeda-beda gitu. Kemudian ya tugas kita tuh hanya memberikan yang terbaik itu kepada anak-anak. Lalu tadi kata gimana caranya untuk terus membuat anak itu aktif, kreatif dan lain sebagainya gitu, supaya mereka tuh nggak malu-malu kan gitu, untuk mengeluarkan itu semua gitu, atau nggak takut lah gitu kan. Ada ya anak siswa zaman dulu rata-rata yang takut gitu untuk mengekspresikan itu. Nah saya mah pertamanya tuh ngajak ngobrol dulu, biasanya teh ada momen lah, entah itu dari pas jam kosong atau jam istirahat. Mau nggak mau kan zaman tuh maju ya, zaman maju terus maju, entah itu dari teknologi, dari bahasa pun itu kan berbeda-beda ya, antara bahasa gen itu kan kita nih Gen Z, kita masuknya ke Gen Z, sama Gen Alpha kita beda bahasanya gitu. Nah untuk kita bisa memancing keaktifannya itu ya kita otomatis harus terjun ke bahasa atau ke zaman Gen Alpha gitu. Nah aku tuh selalu ngobrol sama mereka, berusaha untuk mendekatkan diri sama mereka supaya mereka tuh tidak ada rasa takut untuk mereka mengekspresikan apapun ke aku, entah itu kesedihan maupun mereka marah semisal ya sok marah, tapi tetap ada dalam batasannya kan gitu. Jadi langkah pertamanya mah mendekati secara pribadi, kemudian menyesuaikan zaman, akunya masuk atau terjun ke dunia anak gitu, bukan anak yang dipaksa untuk masuk ke dunia aku, tapi aku yang terjun ke dunia anak. Lalu kan di situ anak-anak jadi kurang aman nih ngomong di sini gitu, kurang aman nih mengekspresikan apapun di depan guru ini, jadi mereka berani gitu maju ke depan gitu, yang lainnya gitu. Nah, kalau kayak gitu harus juga berkonsultasi sama orang tua tersebut, kan banyak ya sekarang siswa yang biarin aja asal sekolah gitu, tapi di rumahnya emang nggak diajarin gitu. Banyak sebenarnya itu mah mau nggak mau ya akan selalu ada ternyata orang tua yang acuh gitu, acuh ya.
balik lagi sih kalau saya mah yang buat gak ambil pusingnya tuh ya, ya udah saya melakukan yang terbaik di sekolah. Gimana pun nanti apa sih, bukan feedback, berarti apa ya, lahirnya gitu si anak itu, gimana pun nanti lulusannya, ya itu kan balik lagi entah itu ke diri dia maupun ke orang tuanya. Karena kan kalaupun kita mati-matian di sekolah nih ngajarin dia, tapi di rumahnya bener-bener padam dan mati, tetap aja tetap mati gitu. Anak tetap sangat perlu apa ya, sangat perlu bimbingan lah gitu dari orang tuanya gitu. Ya kalau saya masih lebih ke ya udah aku yang terbaik ngasihin di sini gitu, aku jadi guru yang terbaik untuk semuanya gitu. Terus untuk yang lainnya ya udah aku nggak pikirin untuk kewajiban orang tua, terutama ya sebagai madrasah pertamanya kan sepenuhnya orang tua. Nah ketika nanti aku tidak memaksakan juga untuk orang tua, enggak gitu. Jadi ya udah aja aku jadi diri aku untuk jadi orang tua gitu. Tapi aku ada momen untuk mengingatkan bahwa ini perlu bantuan dan lain sebagainya. Kemudian kan pas asesmen diagnostik aku kan tahu nih siapa aja orang-orang yang semisal belum lancar ini, belum lancar itu, aku kan tahu. Di sana aku juga pernah nerapin jam tambahan ke beberapa orang, dan itu tuh kan komunikasi dulu sama orang tuanya. Komunikasi sama orang tuanya bahwa anak ibu sama bapak mengalami kekurangan dari sini. Jadi meminta waktunya untuk ada pelajaran tambahan gitu, terus bantuannya di rumah juga. Jadi saya kalau apa ya, bisa dibilang saya sudah menyampaikan itu dan sudah mengingatkan juga gitu. Untuk selanjutnya yaitu terserah kepada orang tuanya. Berarti kalau begitu pasti bakal ada miskomunikasi antara orang tua sama ibu. Pernah tak ada permasalahan ya? Iya, jadi kayak konflik gitu Bu. Jadi kan anak tuh memang misal yang susah diatur di sekolah, terus ibu menceritakan ke orang tuanya, tapi orang tuanya itu tidak terima. Iya gitu. Nanti ada. Pernah ada. Kemarin aku konflik. Kemarin banget. Itu siswa baru. Cuma aku nggak tahu ya gimana kelas 1 sampai kelas 3-nya. Jadi aku cuma tahu dia pas kelas 4-nya gitu, dan cukup lumayan, bukan lumayan lagi, emang anaknya gimana ya, pokoknya dia tuh selalu menjadi biang dari setiap permasalahan yang ada di situ. Jadi anak-anak tuh selalu bermasalah setiap harinya karena berselisih paham gitu sama dia. Di keadaan itu aku masih ngekip buat ngasih tahu ke orang tuanya, karena aku berusaha untuk ini kenapa sih anak itu, kenapa ya gitu, aku mau tahu gitu, ini kenapa sih anak ini. Sampai akhirnya tuh dia melakukan kesalahan yang besar, yang cukup besar, dan mengharuskan aku komunikasi sama orang tuanya. Kemudian setelah itu aku komunikasi dengan orang tuanya, di sana ternyata memang kenapa anaknya seperti itu, karena didikan orang tuanya dia seperti itu. Nah di sana orang tuanya tidak menerima atas hal itu semua gitu. Jadi aku bingung, tapi aku tetap tenang. Kalau dibilang tenang ya deg-degan juga ya, berusaha jadi ya, berusaha tenang. Kemudian kan aku sebagai guru berusaha objektif, aku sayang sama siswa itu. Aku juga menyayangkan hal-hal yang terjadi sama dia gitu. Jadi aku berusaha untuk ya objektif kepada mau ke dia ataupun mau ke hal-hal yang dia lakukan gitu. Jadi kayak aku berusaha melogisasi hal yang dia lakuin gitu, hal-hal yang udah masuk akal sebenarnya, tapi ini kenapa ya, ini anak kenapa ya gitu. Tapi aku berusaha untuk objektif gitu. Itu ada tahap-tahapan sebelum berbicara sama orang tua gitu. Tahapan pertamanya tuh pastikan sama anaknya dulu nih. Anaknya yang ini kenapa nih anaknya, kita identifikasikan masalah si anaknya, apa yang terjadi gitu dan lain sebagainya. Berusaha nyari solusi dulu nih, karena kan yang terjadinya tuh di sekolah, aku nggak tahu sih di rumahnya kayak gimana. Kemudian berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa membuat belajar dia fokus, kemudian mencari hal-hal yang membuat dia terhubung sama teman-temannya. Nah di sana otomatis aku ada ngobrol ke pihak yang apa ya, pihak yang penting lah di sini, kayak bidang siswa, bidang akademik, bidang kesiswaan. Ini anaknya kayak gini di segi akademiknya, akademiknya pintar tapi dia selalu gini gitu di kelas, terus sikapnya sama temennya gini gitu. Itu kemudian ngobrol sama bidang wakasek sama kepseknya, terus pada akhirnya ngobrol sama orang tua kalau misal memang sudah tidak bisa lagi ditanggulangi sama sekolah gitu. Berarti opsi terakhir berarti kalau ngobrol sama orang tua. Opsi terakhir karena dia apa ya, karena ada permasalahan itu sih sebenarnya, permasalahan yang cukup berat gitu, cukup besar. Aku juga pernah mengikuti pelatihannya, cuman pada akhirnya setelah aku ikutin pelatihannya tetap aja kita harus bersertifikasi, kemudian bukan sertifikasi, bersertifikat gitu untuk mendiagnosa anak. Kemudian kan tidak setiap diagnosa bisa dikeluarkan oleh guru. Kayak guru yang udah bersertifikat juga nggak bisa, rata-rata itu masih psikolog, psikiater yang bisa nentuin itu gitu ya. Ya guru-guru yang pelatihan cuma 2 minggu kemudian dia bisa, oh anak ini punya kelainan mental ini, kelainan mental itu gitu. Apa ya, nah itu juga jadi hal yang aku pelajari gitu kemarin pas nemuin si anak itu.
gitu paling ge apa ya, rada beda sih anak itu, rada beda. Akhirnya tuh oh ya sudah gitu. Oke. Ibu terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Tidak, semoga lancar ya ayah. Iya. Hmm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.